Di lereng gunung yang curam, di tempat yang bahkan manusia sulit berpijak, ada satu hewan yang bisa berdiri dengan tenang, seolah gravitasi tidak berlaku padanya. Ia memakan apa saja, bertahan di kondisi ekstrem, dan telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Namun pertanyaannya, apakah manusia yang menjinakkan kambing atau justru kambing yang memilih manusia? Inilah kisah asal-usul kambing, dari evolusi liar hingga menjadi salah satu hewan paling penting dalam sejarah peradaban. Jauh sebelum peradaban manusia terbentuk, sebelum adanya kota, pertanian, atau peternakan, bumi adalah tempat yang jauh lebih liar dibandingkan sekarang. Lingkungan didominasi oleh perubahan alam yang ekstrim, mulai dari zaman es hingga periode kering yang panjang. Dalam kondisi seperti ini, hanya makhluk dengan kemampuan adaptasi tinggi yang mampu bertahan. Di kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Barat, khususnya wilayah pegunungan berbatu yang membentang dari Anatolia hingga Iran, hidup sekelompok hewan liar dari genus Capra. Salah satu spesies yang paling penting dalam sejarah adalah Capra aegagrus, atau yang dikenal sebagai kambing bezoar. Hewan inilah yang dipercaya sebagai nenek moyang utama kambing domestik modern. Kambing bezoar hidup di lingkungan yang sangat menantang. Medan yang curam, vegetasi yang terbatas, serta perubahan suhu yang ekstrim memaksa mereka untuk mengembangkan kemampuan fisik dan perilaku yang sangat spesifik. Mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan semata, karena di lingkungan seperti itu, kelincahan dan efisiensi jauh lebih penting. Secara anatomi, kambing memiliki kaki dengan kuku terbelah yang memungkinkan mereka mencengkram permukaan sempit. Struktur tendon dan otot pada kaki mereka dirancang untuk stabilitas dan keseimbangan, bukan kecepatan. Ini memungkinkan mereka untuk bergerak di tebing dengan sudut kemiringan yang sangat tinggi tanpa kehilangan keseimbangan. Selain itu, kemampuan visual kambing juga berperan penting. Dengan posisi mata di samping kepala, mereka memiliki bidang pandang yang luas, hampir mencapai 320 derajat. Ini memberi mereka keunggulan dalam mendeteksi predator di lingkungan terbuka seperti pegunungan. Namun keunggulan terbesar kambing mungkin terletak pada sistem pencernaannya. Sebagai hewan ruminansia, kambing memiliki lambung yang terdiri dari 4 bagian: rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sistem ini memungkinkan mereka mencerna bahan tanaman yang keras dan berserat tinggi, termasuk daun kering, semak berduri, bahkan kulit kayu. Mikroorganisme dalam rumen membantu memecah selulosa menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Kemampuan ini memberi kambing fleksibilitas luar biasa dalam memilih makanan. Di saat hewan lain kelaparan karena keterbatasan sumber makanan, kambing masih bisa bertahan dengan memanfaatkan sumber yang tidak umum. Seiring waktu, manusia mulai muncul sebagai spesies yang memiliki kemampuan berpikir kompleks. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengalami perubahan besar dalam gaya hidupnya. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu, melainkan mulai mencoba menetap dan mengelola sumber daya. Periode ini dikenal sebagai revolusi Neolitik. Di wilayah Bulam Sabit subur, manusia mulai memperhatikan pola perilaku hewan liar di sekitar mereka. Mereka mengamati migrasi, pola makan, dan interaksi sosial hewan-hewan tersebut. Dari semua hewan yang ada, kambing menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Alasannya cukup sederhana, namun sangat penting secara ilmiah. Kambing memiliki struktur sosial yang relatif fleksibel. Mereka hidup dalam kelompok, tetapi tidak terlalu agresif seperti beberapa spesies lain. Selain itu, mereka memiliki tingkat reproduksi yang cukup tinggi, yang berarti populasi mereka bisa berkembang dengan cepat dalam kondisi yang tepat. Manusia mulai menangkap beberapa kambing liar, khususnya yang masih muda, dan membawanya ke dekat pemukiman. Awalnya ini mungkin hanya untuk cadangan makanan, namun seiring waktu, manusia mulai menyadari bahwa menjaga kambing hidup lebih menguntungkan daripada langsung membunuhnya. Disinilah proses domestikasi dimulai. Domestikasi adalah proses seleksi buatan, di mana manusia secara tidak langsung memilih individu dengan sifat tertentu untuk berkembang biak. Dalam kasus kambing, individu yang lebih jinak,
tidak agresif, dan lebih toleran terhadap kehadiran manusia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Dalam beberapa generasi, perubahan mulai terlihat. Secara morfologi, ukuran tubuh menjadi lebih bervariasi. Secara perilaku, kambing menjadi lebih tenang dan mudah dikendalikan. Perubahan ini bukan hanya hasil lingkungan, tetapi juga perubahan genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, penting untuk dipahami bahwa domestikasi tidak menghapus sifat liar sepenuhnya. Banyak karakteristik asli kambing liar tetap bertahan. Naluri untuk memanjat, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kecenderungan untuk menjelajah masih sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa domestikasi adalah proses adaptasi dua arah. Bukan hanya hewan yang berubah, tetapi manusia juga menyesuaikan diri dengan perilaku hewan tersebut. Seiring perkembangan peradaban manusia, kambing mulai menyebar ke berbagai wilayah. Mereka dibawa oleh manusia dalam migrasi, perdagangan, dan ekspansi budaya. Dari Timur Tengah, kambing menyebar ke Afrika, Eropa, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Di setiap wilayah baru, kambing kembali beradaptasi. Lingkungan yang berbeda menghasilkan variasi genetik yang berbeda pula. Di daerah pegunungan dingin, kambing mengembangkan bulu tebal untuk melindungi diri dari suhu rendah. Di daerah kering, mereka menjadi lebih efisien dalam penggunaan air. Di daerah tropis, mereka beradaptasi dengan kelembapan tinggi dan vegetasi yang berbeda. Proses ini menghasilkan ratusan ras kambing yang ada saat ini. Beberapa ras dikembangkan untuk produksi susu, seperti kambing perah dengan kemampuan menghasilkan susu dalam jumlah besar. Beberapa lainnya dikembangkan untuk daging, dengan pertumbuhan tubuh yang lebih cepat. Ada juga yang dikembangkan untuk serat, seperti wool atau bulu halus. Dari sudut pandang ilmiah, kambing domestik diklasifikasikan sebagai Capra hircus, namun masih memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan Capra aegagrus. Analisis DNA modern menunjukkan bahwa domestikasi kambing terjadi di beberapa lokasi berbeda secara paralel, bukan hanya di satu tempat. Ini berarti manusia di berbagai wilayah mungkin menjinakkan kambing secara independen karena melihat manfaat yang sama. Dalam konteks ekologi dan evolusi, kambing adalah contoh sukses dari spesies yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan dan tekanan seleksi. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang bersama manusia. Namun keberhasilan ini juga membawa tantangan. Di beberapa wilayah, populasi kambing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama karena pola makan mereka yang sangat luas. Mereka bisa menghabiskan vegetasi dengan cepat, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, kambing, dan lingkungan adalah sistem yang kompleks dan saling terkait. Meskipun demikian, peran kambing dalam kehidupan manusia tidak bisa dipungkiri. Mereka telah menjadi sumber pangan, ekonomi, dan bahkan budaya di berbagai masyarakat. Dalam banyak tradisi, kambing memiliki makna simbolis, mulai dari pengorbanan hingga kemakmuran. Namun, jika kita kembali ke akar asal-usulnya, kambing tetaplah makhluk pegunungan. Setiap kali kita melihat kambing memanjat tempat tinggi, berdiri di atas batu sempit, atau menjelajah tanpa takut, kita sebenarnya sedang melihat jejak masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Sebuah bukti bahwa evolusi tidak pernah benar-benar menghilang, ia hanya beradaptasi dengan bentuk yang baru. Kisah kambing adalah kisah tentang ketahanan, fleksibilitas, dan hubungan panjang antara manusia dan alam. Dan di balik semua itu, tersimpan satu fakta sederhana, bahwa makhluk yang tampak biasa seringkali memiliki sejarah yang luar biasa.